Ini praktis ini mudah-mudahan pajak juga ya kadang-kadang kan. Mudah-mudahan KDM atau Bupati Pak Rudi Susmanto atau di Jawa Barat pembuatan SIM itu dipermudah. Dipermudah. Udah tua. Tua bener. Masih muda. Udah tua. Tapi mudah-mudahan tadi. Mudah-mudahan. Hidup harus semakin yes, semakin tua harus semakin yes. Semakin. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa ya. Jangan lupa minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menanti. Rakyat biasa punya cerita, jangan dicaci, jangan dihina. Di podcast ini kita semua boleh bicara dan cerita. Rakyat biasa punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Haris, dalam acara podcast Rakyat Biasa Punya Cerita di KHTV Official. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Hari ini, alhamdulillah, di bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri. Kami kedatangan atau kehadiran seorang tamu yang sangat luar biasa, yaitu keren. Bapak Yadi. Pak Yadi apa Kang Yadi nih yang enak? Panggil bahasa banyak orang banyak Pak Yadi. Pak Yadi atau Bang Kumis ya? Kalau di asrama Pak Kumis. Pak Kumis. Oke, Pak atau Pak Yadi. Pak Yadi. Silakan nama, terus panggilan, terus asal dari mana, kecil dan lain-lain. Pokoknya cerita yang sangat luar biasa. Selengkap mungkin. Selengkap mungkin. Silakan Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadi. Yadi apa? Yadi Sukyadi. Saya lahir di Jakarta, di daerah Cempaka Putih, Kamurawa. Oh, di Kamurawa ya? Kamurawa itu. Kecil dari sampai pas saya tinggal di Bogor itu sejak pas nikah sama istri saya Neneng itu. Bareng Laladon. Enggak, jadi berarti Betawi apa bukan? Asli Betawi bukan? Termasuk Betawi juga sih. Keluarga Betawi ya? Kalau keluarga Betawi keturunan doang. Keturunan. Oke, silakan masa kecil, sekolah di sana, dan kalau ada cerita yang sangat menarik waktu mau kecil, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan waktunya, dan mudah-mudahan juga cepat tanggap lah ya. Ya. Perkenalkan nama saya Yadi. Yadi Sukyadi. Lahir di Jakarta, tinggal di Jakarta. Saya sekolah SD, SMP, SMA di Jakarta. Cuma saya SMA nggak lulus. Gak apa-apa ya. Yang penting punya ijazah ya. Pengalaman lah, namanya orang ya kan, nasib kan beda-beda ya. Mungkin akibat kesalahan saya juga sih, saya menyadari waktu itu kesalahan saya, bukan kesalahan orang tua. Ya, semuanya kan sekolah atau tidak sekolah, yang penting bagaimana caranya kita menata hidup dengan baik. Betul. Dan alhamdulillah sampai saya sehat lah. Saya lahir, saya nggak tahu sih lahir tahun berapa sebenarnya, karena saya waktu lahir itu nggak langsung nanya tahun berapa saya lahir. Kakak-kakak saya aja yang ngasih tahu bahwa itu saya lahir kata tahun 63. Lahir 1963. Sekarang mungkin kalau di KTP sekarang kan, kalau dulu kan ngambil ini kan singkat aja, ngambil lahir tanggal sekian gitu kan. Tapi KTP mah di Bogor sekarang ya? KTP udah Bogor, warga Bogor. Alhamdulillah lah diakui sama orang Bogor lagi. Diakuin lah. Diakui lah. Mungkin karena akibat dedikasi kita juga ya. Kata kerama kita juga. Dan saya pernah mengalami kerja tuh, lagi saya sekolah SMP di SMP 4 Sekolah Malam, LPPU. Apa itu LPPU? Lembaga Pendidikan Umum, Penambah Pendidikan Umum. Itu mas zaman dulu ya? Zaman dulu di Amsterdam, 8 Banteng. Oh, 8 Banteng. 8 Banteng. Kecil di situ? Enggak, sekolah saya di situ. Kalau kecil di Jakarta, tinggal saya di Kamurawa kan, Putih. Kalau saya SD di Tanah Tinggi, terus SMP masuk SMP di SMP 4. SMP 4 LPPU-nya, sekolah malam. Oh, itu setara SMP? Setara SMP. Lanjut. Jadi saya kan sekolah sambil tadi saya mau mandiri lah, membantu orang tua ya. Sekolah sambil bekerja. Ya cuman begitulah di lingkungan sana yuk. Gimana ya? Sekolah cuma banyak kejar ijazah doang. Jadi untuk menabung supaya
naik gaji atau naik jabatan sekolah nambah lagi ijazah. Kalau saya memang dari SD langsung situ. Kalau malam sambil saya kerja. Saya kerja mungkin saya orang yang boros. Oh di SMP udah kerja tuh? Udah kerja saya. Oh kerja di mana tuh? Di cleaning service saya di Ratu Plaza dulu. Oh masih ada Ratu Plaza. Oh iya Ratu Plaza. Ratu Plaza di Jakarta Selatan itu. Pengalaman kerja sih alhamdulillah. Nah SMP masih udah kerja tuh SMP? Udah kerja sambil kerja. Oh cleaning service tadi saya ya. Di Ratu Plaza. Oh karena sekolahnya juga sekolah malam Sekolah ya? malam. Oh jadi siangnya itu bekerja, selesai berlangsung gitu ya. Jadi kita kalau maksud saya bersekolah kerja sambil sekolah itu kan nanti satu menit saya mau kerja dulu sekolah itu kita nggak perlu cari kerja lagi. Jadi tinggal nyodorin jasa saya. Tapi mungkin pakai nasi juga kali ya. Nasi itu ada keuletan saya dan kesabaran saya. Saya lulus sekolah dari situ kerja keluar. Terus masuk lagi saya SMA malam juga. SMA Budaya. Oh SMA Budaya. Yayasan lah di daerah Salemba Beluntas itu. Tapi nggak selesai. Nggak selesai sampai kelas 3 pecat saya. Pecat dulu ya. Apa kena tawuran atau apa nih? Enggak, saya kalau tawuran enggak. Nggak pernah ya. Kalau sekolah malam tawuran enggak ada. Bolos aja gitu ya. Bolos saja gitu lah. Bandal zaman tahun segitu ya lah. Enggak kriminal lah gitu. Bandal anak pelajar beda kan. Kriminal. Kerja juga saya sampai terus saya masih cleaning service. Udah keluar. Nah, terus? Udah keluar. Terus nggak lama saya ikut kerja di BI bagian ngangkut-ngangkutan ini barang-barang tuh Bank Indonesia di apa namanya? Monas itu. Oh, bagian pengangkutan saya jadi mandornya. Mandor. Alhamdulillah sih jabatan sih benar. Tapi ya ya kan yang penting jabatan zaman dulu kan gitu kan. Ya, alhamdulillah dipercaya gitu. Waktu itu saya jadi kepala jadi mandor lah ya. Sampai jadi borong-borong ini, borong itu lah kan. Terus sampai lulus SMA itu. Sorry Kang Yadi, Pak Yadi, sorry Pak Yadi. Ya nggak apa-apa. Nah gini, waktu zaman segitunya di zaman di Jakarta, ada cerita-cerita yang apa lebih seru nggak diceritakan bahwa misalkan dulu pernah tadi nggak sekolah kenapa, apa karena apa dan lain-lain, atau pernah tadi kerja di cleaning service karena apa kebutuhan dan lain atau apa gitu. Ya. Yang seru-seru memang paling banyak sekali saya bisa satu seru gitu dan memang dari SD juga saya memang untuk apa usaha memang udah giat sekali sih. Saya memang pekerjaholic kerja ya. paling inilah sampai saya dagang dagang apa aja. Itu sampai saya sempat jadi mungutin rosok itu. Oh sempat saya mungutin paku itu lagi masih SD itu. Sampai kadang-kadang orang ya temen gua kok tunggu mungutin ya bodo amat lah saya bilang kan. Nah ini penting. Tapi bodo amat lah, yang penting saya nggak maling ya. Otak kriminal juga ada saya pernah. Bisa paling lucu saya pernah. Saya beli jual rongsokan yang mengambil paku besi itu kan ditimbang dibayar kayak apa tong itu tuh cat lah kalau gitu kayak ember gitu udah dibayar kasih sama dia bayar dibuang dilemparin taruh gini saya ambil lagi tuh saya jual lagi ke situ. Kriminal saya. Maaf ya Pak ya bos ini mesti ya. Nggak seberapa ini ya sekarang. Ya itu kan masa kecil ya, dulu, bukan pencuri, bukan nyuri. Bukan pencuri, itu cuma geser doang Pak. Bukan nyuri. Bapak Dede. KDM. Oke. Bapak aing loh. Oke, sekarang kan di Bogor nih. Kenapa bisa jadi hijrah di Bogor? Karena saya gini Pak, di Bogor sekarang udah jenuh Pak. Di Jakarta. Padat. Benar. Dan lagi nggak bisa berubah hidup. Selama kita orang kalau mau berubah hidup harus hijrah kalau kata bahasa elitnya ya hijrah. Kalau kata bahasa Inggris apa tuh bahasa Arab apa hijrah enggak kalau kata bahasa Inggris perpindahan urbanisasi apa nah dari situ lama-lama saya pikir Jakarta tahu sendirilah Jakarta Pusat itu tanah tinggi kota Paris itu udah hilang. Udah tanahnya tinggi panas. Oke, berarti setelah di Jakarta pindah ke Bogor itu karena dapat pasangan atau istri orang Bogor atau gimana? Saya bandel dulu Pak, saya diusir sama bapak saya. Diusir. Nah, diusirnya kenapa? Karena saya bandel inilah kamu pacaran mungkin kali ya. Saya nggak hobi lah gitu kan pikir saya bandel pokoknya saya bandel lah. Nyatet ini loh uang bayaran sekolah apalah di pas sama juga pas saya usir pas
Saya diusir. Pengalaman saya dia pahit alhamdulillah lah. Akhirnya pas udah lama nggak lama, pas balik langsung bawa cewek. Anak Haji Madahasan tuh. Enggak, ada cerita katanya pernah di Pampres, gimana tuh? Pas Pampres. Pas Pampres. Pas saya rumah tangga di Pas Pampres itu, pas saya di rumah tangga, waktu itu saya dapat gaji. Oh, jadi setelah Udah itu mas setelah rumah tangga. Rumah tangga di Pas Pampres. Saya nikah tahun 9 berapa? Masih di Jakarta itu? Hah? Masih di Jakarta? Masih Jakarta saya. Istri di Jakarta lah. Istri tinggal istri di sini. Oh, jadi bolak-balik. Bolak-balik Oh, sini sekali. Dan pada saat itu kalau saya masih dulu masih Pas Pampres. Pas Pampres. Dulu dirubah jadi Pas Pampres sekarang kan. Pas Walpres dulu. Saya gaji lagi itu berapa? 12,5. Oke, di Pas Pampres dulu. Pas Wanpres apa? Pas Walpres dulu, Pas Walpres. Oh, Dulu Pas kan dulu kan Walpres. Cakrawirawa dulu, terus Pas Walpres lanjut ke Pas Pampres. Nah, bisa kerja di Pas Walpres? Adik saya, ponakan saya di situ. Oh, jadi PNS sudah jadi Ya, belum apa? masih TNI honor, apa? masih honor lagi itu. Adik saya maupun ponakan saya, banyak keluarga saya di situ. Alhamdulillah saya yang ini yang masih jadi diangkat jadi PNS itu Pak Endang Purnama itu sekarang di grup B. Kalau Pas Walpres, Pas Walpres itu kerjanya apa sih kan? Saya honor kan, Ah. rapi-rapi kantor staf-staf ini kasih satu. Itu TNI kan ya? TNI. Ah. Pasukan Pengamanan Presiden. Pengamanan Di Presiden. grup A saya. Pengawal, dulu pengawal presiden ya? Pengawal presiden sekarang kan ini pengaman. Oh, pengaman sekarang. Kayak Pas Pampres pasukan pengamanan presiden. Ah. Kalau itu Pas Walpres pasukan pengawal presiden. presiden. Dulu juga nggak ada Den 1, Den 2, Den 3, nggak ada itu. Pokoknya paling apa namanya? Walpres Pamsus. Berarti banyak orang-orang yang kenal orang jenderal-jenderal. Alhamdulillah sih. Saya lagi zaman Pak Yasir Yakub. Pertama Pranowo dulu saya. Pas itu nggak lama sertijab Pak Yasir. Terus Pak Yasir nyambung lagi pas. Tapi saya keluar ini pas inilah. Keluar Pak Agus Tomo siapa ya, lupa lagi. Ada kenangan dengan jenderal, seorang jenderal bisa diceritakan. Ya, pengalaman jenderal itu saya paling berterima kasih itu sama Pak Maruli, Pak Kasat sekarang ya. Maruli Simanjuntak. Waktu itu di grup A dia. Sempat dekat. Dekat saya. Saya dikasih honor sama dia tuh. Saya berterima kasih benar sama dia, Pak Maruli. Maruli Simanjuntak ya? Pak Maruli Simanjuntak. Dia itu grup A. Kolonel. Ada cerita yang menarik selain tadi dia orang baik dan lain-lain, ada juga ya? Banyak sama Pak Doni juga. Zaman Pak Doni Munardo almarhum. Saya kan aktif nggak ngerokok, pas Pak Doni paling nggak suka sama orang ngerokok. Oh. Pak Doni Munardo Armau sekarang. Sekarang kan dia ini legend sekarang. Kalau boleh pesan ke anak-anaknya, rasa terima kasih Pak Yadi ke Pak Maruli Simanjuntak, silahkan. Terima kasih atas kesempatan untuk bicara di sini. Saya mengucapkan kepada Pak Jenderal Maruli Simanjuntak. Saya terima kasih atas kebaikan Bapak. Saya dulu juga pernah dari kita dibaikin sama Pak Bang siapa sebelum Pak Maruli itu ya. Baik benar sama saya. Pas bisa ganti Pak Maruli. Saya dikasih gini. Wah, Sadan, terima kasih banyak dan Pak Bang dulu baik, sekarang bintang 2 mungkin ya. Pak Bang siapa sekarang? Nah, itu nggak salah. Sampai diikutin body fitness sama Pak Doni kalau fitness ya. Pas Pak Mori masuk grup A, sempat ngelayanin itu tuh rapi-rapi kamarnya itu di kantor dia di grup A. Pak Maruli Simanjuntak. Pak Doni Munardo juga sama pernah saya ini. Saya kan ngelayanin di kasih 1, kasih 2, kasih 3. Pokoknya dulu sempat ngalamin dengan istilah anak kolong ya. Anak kolong. Ya di situ ada bahasa anak kolong dulu ya. Bahasa ada anak kolong. Anak kolong itu yang disebut namanya anak bahasa anak kolong itu bukan kolong jembatan, anak tentara. Anak itu. TNI. Kalau ada musik itu ngumpet di bawah kolong ranjang gitu. Oh gitu. Itu sebenarnya bukan anak kolong, anak yang di kolong jembatan bukan. Jadi ada istilah anak kolong itu apa sih? Anak kolong itu anak TNI kalau kan dulu kan di pada ranjang di bawah ranjang. Kalau di ini ngumpet ya kalau di kolong ranjang gitu. Istilahnya segitu ya? Iya. Ada juga ada bilang anak kolong itu anak-anak gembel-gembel itu poncol. Nah terus
Oke, itu di masa-masa di Jakarta ya. Nah, sampai kemudian bisa pindah ke Bogor, lalu, nah ini kita bahas kehidupan kita di Bogor. Kehidupan di Bogor, dari dulu kenapa saya mau ke Bogor ya? Nah, kenapa bisa jadi di Bogor? Saya di Jakarta udah bosan, Pak. Bosan. Jadi Tapi waktu itu masih kerja di sana, di masih. Panwaspa? Kalau di Paswalpres? Pas Pampres atau pas Wapres. Saya di Galur Kapuraut Cempaka Putih. Saya akhirnya tinggal di asrama itu, di barak itu, kerja di pas Pampres. Pas udah nikah sama nih, saya kerja di bawah ke pas Pampres. Benar saya lagi tuh. Bagus itu, alhamdulillah lah, sadar di bawah tempat militer saya. Makanya anak-anak bandar itu bawa ke militer aja lah. Barak, bener kayak Barak, KDM ya? bener, kayak KDM bener. Berarti KDM bener tuh ya? Disiplin, saya dulu, wah. Gak disiplin Pak, bener Pak. Jangan-jangan saya juga kalau masuk ke barak bisa jadi ini ya? Bisa jadi anak inilah istilahnya. Sadar lah pokoknya sedikit-sedikit ya, karena tindakannya benar-benar tegas lah kalau gitu. Kalau kita kalau di luar saya sama orang tua juga nggak mempan nasihatnya gini-gini. Tapi pas masuk asrama, waduh benar. Jadi ada peristiwa waktu masih di Paswalpres, ada kejadian yang tadi selain banyak orang-orang yang jenderal-jenderal yang baik-baik. Ya, baik. Apalagi sih kayak gitu, kerja di tempat kayak gitu itu enaknya apa? Enaknya gini aja pengertiannya, dari konsekuensi, terus dari toleransi, terus dari masalah waktu, disiplin. Oh, harus disiplin ya. Itu yang belajar kita. Ya, Makanya Pak Yadi. Pak Yadi sangat disiplin sih, terus terang saya ngelihat olahraganya juga ya. Kelihatan masih sport. Masih ini. Apa sih itu? Motivasinya begini Pak. Saya dulu kan hobi minum lah, nggak usah dicatat itu. Saya akan merubah hidup saya, Bang. Saya masa hidup selamanya begini terus. Saya semakin tua semakin masa fisik harus begini. Olahraga saya. Lari dan lari. Sampai sempat masuk kegiatan komunitas ya. Komunitas lari. Intinya komunitas namanya SS kalau nggak salah, lari sono sini. Oh. LSS ya. Lari sono sini. Tiap hari Pak lari, ikut kegiatan. Oh. Nah, dari situ saya makin tua harus semakin yes. Untuk menghindari. Ingat kepada pemirsa, semakin tua harus semakin yes. Jangan semakin tua semakin no. Aduh. Nah ini menarik. Nah makanya ini menarik. Kenapa saya undang Pak Yadi ke sini? Saya lihat masih semangat. Walaupun maaf ya, sekarang profesinya beralih. Ya. Nah sekarang di Panwaspa itu lah, suka duka sama. Ya. Sekarang kita ke Bogor. Sekarang kan menjadi ojek pengkolan ya. Ojek pengkolan. Laladon. Nah, kenapa menjadi tukang ojek pengkolan? Karena gini, saya pikir saya usia gini kerja berat-berat kayak kurang ini kan. Ya kadang-kadang dari usia juga kan perusahaan-perusahahan. Saya pernah ngelamar, usianya berapa? Lagi 55 tuh. 55, aduh nggak bisa. Emang kenapa 55? Takut baru 2 hari udah minta pensiun lagi kayaknya. Benar. Waduh, senang gitu lah. Berarti saya kalau nggak berarti saya bukan mencari kerja. Kalau begini saya harus menciptakan kerjaan. Kalau kita ngandalkan kerjaan, kita udah gini kan, skill kita apa, ijazah kita apa. Kalau kita menciptakan kerja kan menghasilkan lah. Jadi janganlah kalau cari kerja susah-susah, jangan cari kerja, menciptakan kerjaan aja. Jadi tukang ojek juga yang penting happy ya? Yang penting happy. Yang penting happy dan menikmati apa tadi? Menikmati TNI AD. Nah, TNI AD. Apa itu TNI AD? TNI AD itu terima nasib ini apa adanya. Yang penting kita berusaha. Betul nggak Pak? Siap komandan. TNI AD terima nasib. Ini apa adanya. Ini terima nasib ini apa adanya. Oke, tuh pemirsa. Berusaha kita. Pemirsa nih ada istilah yang sangat keren dari Pak Yadi bahwa hidup itu terima apa adanya. TNI AD aja. Ngapain sih? Oke, suka duka menjadi ojek pengkolan di kampung. Penghasilannya dan lain-lain. Sorry ya. Ya nggak apa-apa. Karena ini penting supaya terutama pemerintah tahu ternyata penghasilannya tidak seberapa, nanti cita-cita atau keinginan para ojek itu apa kepada pemerintah. Sekarang itu dulu.
Keinginan saya begini Pak. Suka duka dulu. Suka duka saya, ya suka dukanya adalah kadang-kadang ada bayarnya ya. Kurang ya. Apalagi yang kenal. Apalagi yang kenal, ya masih darah kali. Udah tapi ya udahlah. Nah tapi Yang tadi penting kita ambil hikmahnya aja. happy yang penting. Happy aja. Happy. Mungkin dari sini kecil, dari yang lain gede. Itu memang gitu. Nggak seharus gede-gede gitu mulu. Ada pasang, ada surut, ada surga, ada neraka. Ya agama. Keren. Tapi Pak Yadi, selama menjadi tukang ojek, supir ojek ya, ada pernah misalkan ditipu atau misalkan nggak mau bayar, dimarahi dan lain, ada nggak coba? Kalau dimarahi sih alhamdulillah sih. Saya nggak pernah. Kalau nama dibohongin pastilah ya. Ada. Bapak saya juga dulu suka ngebohong. Nggak bohong itu seperti apa sih? Bohong itu misalnya penumpang. Bohong ini misalnya jarak nih ya. Ini tahu alamat ini nggak? Oh tahu. Jauh nggak? Ada deket ya. Jauh Bu. Pak. Berapa itu tahu kasih goceng misalkan ini. Jadi, wah ini jauh nih Bu. Jadi 15. Putar-putar. Oh padahal ini arahnya di sini. Kita muter sini. Padahal jalan ini lebih dekat. Kadang-kadang itu. Makanya kalau mau naik ojek kita maaf nih. Sorry di Kang Ojek nih. Semuanya. Dia langsung nanya alamat. Langsung yuk ke sini yuk. Dia aja. Kalau alamat ini di mana yuk? Dia bilang jauh pasti itu Kang Ojek. Oh, ada kuncinya ya. So tahu aja gitu loh. Pak saya mau alamat ini. Udah. Misal bayar 15 ya. Kita kan belum hafal kan. Jarak ini tanya sama teman-teman. Bayar 10 dulu. Kurangin dulu jangan langsung bayar pas, kalau bilang bayar pas nanti bilang kurang lagi. Ada mau jadi buka rahasia nih. Ya tapi itu kan pengalaman ya. Dan untuk ini ya saya nggak punya SIM loh Pak. Nah ini apa keluhan kenapa tidak punya SIM? Kenapa coba? Karena satu gini ya, cara bikin SIM juga agak ribet sih. Nah makanya keinginan para ojek ya, perwakilan bilang ke pemerintah pengennya seperti apa coba? Kalau mau saya sih sama pemerintah mudah-mudahan ya, ini sih usul aja ya. Ya mohon maaf nih barang ya lebih bagus ya kalau bikin SIM atau apa mendingan ini kecamatan atau kelurahan jadi nggak terlalu ribet. Lebih praktis ini mudah-mudahan pajak juga ya kadang-kadang kan. Mudah-mudahan KDM atau Bupati Pak Rudi Susmanto juga Pak Presiden utama mudah-mudahan untuk di Bogor ya. Di Bogor atau di Jawa Barat pembuatan SIM itu dipermudah. Terutama masalah tempat atau di jadwal misalkan di desa ini, di kecamatan ini ada ini nih SIM pembuatan SIM gitu kan. Jadi kalau begitu para ojek yang itu pun pada memiliki SIM. Bayar pajak juga Bu. Dia sebenarnya bukan nggak mau bikin SIM Bu, malas kadang-kadang gitu. Oh makanya kalau nggak punya SIM berarti tidak bisa Gojek, nggak masuk Gojek ya? Nggak bisa, kalau Gojek nggak bisa. Jangan kan masuk Gojek itu kan harus pakai ini SIM. Jangan kan masuk Gojek kita nggak punya SIM ke kota aja nggak boleh. Cepat modal gini. Halo Pak, pura-pura gitu aja. Padahal nggak kenal. Biar nggak kayak ini. Kalau Gojek itu ada persyaratan ini nggak? Motornya harus baru tahun sekian. Wah kalau saya kayaknya memang gitu seharus tahun sekian. Kan motor gak ada di drop sama ini kan. Bos Gojek itu kan, bos Gojek itu kan harusnya ini SIM aja. SIM aja. Nah makanya tadi ide dari Pak Yadi kalau bisa pemerintah khususnya KDM ya. KDM Pak Dede. Tolong pembuatan SIM itu dipermudah. Untuk masyarakat kecil seperti kayak masyarakat biasa ojek tukang ojek udah punya SIM jika ada kecelakaan nauzubillah ya. Apalagi selain BPJS saya nggak punya saya. Nah makanya boleh dong terbuka dong. Ya boleh nggak apa-apa. Boleh saya ngajuin gitu. Udah pernah ngajuin. Saya BPJS kan bayar 3 sebulan sekian. Kalau satu keluarga satu itu nggak apa-apa ya kan. Satu keluarga mesti pinjam satu kartu. Kalau saya tiga orang, satu keluarga 3 orang, jadi berapa 95. Hasil ojek saya paling gede ini 50-70. Saya. Oh sekitar segitu ya? Iya, cuma karena saya juga nggak sampai sore sih nggak sampai gitu. Paling nunggu panggilannya jadi copang lah istilahnya. Tapi dengan hidup sekian, penghasilan sekian,
cukup. Bagaimana atau gimana? Kalau nurin cukup nggak cukup sih nggak cukup Nggak sih cukup. sebenarnya. Cuma ya kita seperti itu. Ini ada lagi. Intinya seperti itu ya. Intinya itu aja. Bersyukur. Bersyukur, menikmati, dan apa yang kita dapat yang kecil besar kita syukuri dan nikmati. Sakit apapun, pedih apapun, yang penting kita nikmati ya, syukuri dan nikmati. Jangan kita masa ngeluh. Dan yang penting berkah. Berkah besar kalau nggak berkah buat apa? Kecil yang penting halal. Bukan sesuci ya, bukan ya. Benar, tapi memang benar. Banyak yang kan kadang-kadang orang yang bekerja yang sudah enak kadang-kadang masih tidak terima kasih, merasa berkurang. Kali korupsi lah begitu itu karena gitu. Nah itu kalau bicara korupsi, insya Allah ya kalau kayak kita nih rakyat kecil atau rakyat biasa punya cerita ini, korupsinya di mana palingnya? Waktu. Kalau korupsi di bidang apapun sebenarnya ada. Gampang, yang penting tinggal tergantung kita bisa enggak. Jangan kan kita begini aja kita bisa korupsi. Korupsi omongan lah ya. Korupsi waktu, korupsi ya, paling gitu tadi aja. Korupsi keliling-keliling yang tadinya cuma 10 meter jadi 50 meter. Kamu udah sewa aja gitu. Jauh nih gini pada muter-muter kita korupsi. Tapi kalau orang lain kan korupsinya miliaran. Iya. Mendingan mana? Mendingan gak korupsi. Korupsi. Iya kan? Nah, itulah hebatnya rakyat biasa punya cerita. Kita kayaknya jauh menggunakan atau memanfaatkan uang negara. Kalau kita mah jauh Pak. Kalau mau balik kita sih kan, ya mudah-mudahan juga pejabat yang jadi ini nih. Nggak apa-apa ya. Apa sih korupsi? Cukupin nikmati aja digaji. Kalau nurin kurang 1 miliar 1 hari pun nggak cukup. Hidup gaji udah gede mereka hidup aja, wah gila. Saya aja nih. Wah, alhamdulillah saya mau korupsi. Yang penting ditinggal seberapa. Jauh banget dari 50 atau 70 ribu, mereka mah udah ratusan juta sehari. Itu dia. Tapi mereka tidak pernah korupsi ngeluh. Tetap jangan ngeluh dulu, hidup itu ngeluh bu. Nah ini maaf Pak Yadi. Pak Yadi, kenapa makanya saya undang Pak Yadi ini buat inspirasi buat saya. Ya bahwa dengan pendapatan seperti itu pun Pak Yadi masih tetap semangat, masih tetap TNI AD. Tidak apa nih, Bapak juga saya ini. TNI AD, jadi terima nasib ini apa adanya. Belum apa-apa ya. Apa bagus begitu. Kita hidup itu yang penting happy. Enjoy aja. Enjoy. Pahit apapun, jangan terlalu banyak keluh. Kalau sih wajar sama manusia ya. Yang penting jangan terlalu banyak keluh. Dan jujur. Kita dapat rezeki sekian, jangan pakai selap-selip lah. Ada nggak selipan coba tanya? Nggak ada, saya sih paling kalau malam. Saya bilang nih alhamdulillah. Saya panggil Bebek. Oh Bebek. Wah luar biasa. Beb nih. Terima kasih nih saya dapat. Bapak dapat duit segini nih. Terima Papa, aja. Beb dan Papa. Enggak, Papa enggak. Pak Api. Enggak mau. Enggak enak. Bapak aja. Api ini aja diterecehan. Enggak apa-apa kan itu hanya panggilan. Maaf ya, jangan singgung loh. Ini saya doain lah mudah-mudahan nih bikin SIM gampang ya. Dipersulit terus ya adanya bayar pajak sama bikin SIM di ini kecamatan atau lurah lah, jadi nggak terine. Bukan kita nggak mau bayar, nggak mau bikin sebenarnya karena satu ribet satu ini juga. Nah boleh KDM ini maaf ya. Nah makanya ini pembicaraan rakyat biasa punya cerita itu adalah, nah ini cerita kita di bawah itu adalah sebenarnya banyak keluhan, keinginan masyarakat kecil seperti kita ingin sebenarnya kita itu tertib, memiliki SIM, kartu dan lain-lain, kesehatan dan lain, pengen. Walaupun kita penghasilan kecil, mudah-mudahan itu bisa kebayar. Cuman tadi ya kan, sulit untuk pembuatannya, prosesnya, banyak kalau bahasa ininya peraturan terbanyak peraturan yang kurang logika. Padahal intinya itu aja ini kan. Proses saya bilang. Iya, pokoknya sekali lagi mudah-mudahan ya para petinggi DPR, MPR, juga bupati dan gubernur, para negara, mudah-mudahan kepolisian juga ya
sekali-kali atau dalam setahun itu 2 atau 3 kali ada pembuatan SIM murah atau SIM di desa terdekat. Desa terdekat. Jadi jemput bola sistemnya ya. Yang gampang terjangkau, cepat terjangkau. Supaya tadi Gojek atau ojek memiliki SIM lengkap. Jadi kalau ada apa-apa benar-benar memiliki dengan jalur yang baik. Agak positif Pak. Jadi orang kita mau bikin ini kalau mudah kan enak, proses ini kita sedangkan orang ekonomi lemah. Waktu kita turun udah bersewa gara-gara bikin begini lama ya kan. Jadi ini lagi kelahi lagi kan. Ya mudah-mudahan aja lah seperti Pak Dedi. Saya bikin bayar pajak tuh. Tadi nggak ada bayar pajak tahun sampai 2030 Pak Dedi. Sekarang udah bikin oke lagi motor. SIM doang belum. Oke. Sekarang berarti saya minta dia pemerintah tuh aparatur negara lah. Permudah lah bikin SIM itu. Ringan lah. Yang bagusnya ya seperti di kecamatan desa lah. Kecamatan atau desa. Tamat beban lagi kali ya. Enggak, sebenarnya kalau tugas dari sana gitu. Kalau di desa itu kalau memang diperintah oleh negara, hanya tempat doang kan kita tempat. Bisa juga dari atas juga bisa dari bawah, nggak beda orang tua sama anak. Orang tua ngedidik bagus, anak ya kadang-kadang kan nggak sepenuhnya kita bisa menyalahkan atasan sih sebenarnya. Sama ini lagi Pak, sebenarnya mah pemerintah itu kekurangan tenaga yang kerjanya. Kayak kepolisian aja satu desa, satu kecamatan itu sedikit, kekurangan personil sebenarnya. Mudah-mudahan sih pastilah personil ditambah lagi. Ya mudah-mudahan makanya tidak harus juga tuh kan. Tidak harus setiap bulan atau setiap minggu kita ngadain itu. Misalkan dalam setahun sekali atau 2 kali aja ya ada pembuatan SIM di kantor desa atau minimal di kecamatan. Mudah-mudahan ya. Mungkin di tempat lain ada, cuman di wilayah kita belum ada. Belum mungkin. Kayaknya begitu sebenarnya. Namanya bertahap. Jadi harapan para ojek gitu aja ya dari teman-teman. Harapan saya gitu aja, SIM ini kan. Bayar pajak sih bisa ini kan. Pajak manusia dekat. Di Galuga atau di mana? Indomaret ya. Bisa juga sekarang. Paling SIM aja. SIM aja ya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan punya? Gak punya saya. Itu dia kendala saya gitu. Saya udah ngajuin udahlah. Jadi pertama bayar berapa? 30.000 ada yang gratis. Itu kesehatan. PBI. Kesehatan itu ke BPJS. Kan BPJS juga kan ini juga kan. Itu lah kadang-kadang gimana ya? Kadang-kadang kalau saya lucu juga ya. Ya begitulah. Makanya ini sekali lagi pemirsa, podcast ini adalah wadah tempat curhat kita. Iya. Keinginannya seperti apa? Mudah-mudahan para petinggi tadi dari provinsi, dari kabupaten, bupati, gubernur mendengar obrolan kita nih Pak. Iya. Ya kalau harus mendengar. Udah mendengar ya harus direspon, karena diproses lagi. Karena kita tidak mungkin demo. Nggak mungkin. Ini yang tepatnya lagi nih. Boleh demo, yang penting teratur. Ya, tapi kan kalau kita mah demo kalau didengar, kalau kayak gini insya Allah. Enggak, kalau dengar sih mau didengar sih, kalau demo pasti dengar. Tinggal kadang-kadang kami ya udah saya terima sangatnya Anda. Ya udah, sekali lagi podcast rakyat biasa ini memang tempat kita, dari kita untuk mudah-mudahan obrolan kita sekali lagi didengar oleh para petinggi. Amin. Ya harapan Pak Yadi ingin membuat SIM lebih dekat, mudah-mudahan cara kita terjangkau, atau banyak proses, ya kan. Bukan orang kamu bikin SIM atau begitu. Saya sendiri gak pasti gratis langsung. Wow. Itu program Pak Dedi. Pak Dedi saya masih saudara. Assalamualaikum Pak Dedi. Mohon maaf nih, saya saudara nih. Saya Yadi juga ya di mana-mana. Terima kasih Pak Dedi atas berkat Bapak ini. Waduh, saya jadi agak disiplin Pak. Disiplin bikin KTP saya. Cuma tinggal SIM doang ini kan. Mudah-mudahan Pak Dedi tangkap dari saudara gue ini, kata gue bantuan. Mudah-mudahan langsung deh ya. Langsung. Siapa sih mau bawa nama gue nih?
Ya tapi ya harus seperti inilah jalannya ya, mudah-mudahan Iya. kita ada hikmah pertemuan ini, jangan sampai apa yang kita obrolkan ini hanya sebagai obrol-obrolan. Iya. Ini sangat bermanfaat untuk kita rakyat-rakyat biasa ini. Bangsa dan bangsa. Makanya jangan lupa rekan-rekan, teman-teman KHTV dimanapun berada, like, subscribe, comment, and share ya. Setiap tayangan-tayangannya, mungkin saudara-saudara kita juga atau Anda atau siapapun Bapak Ibu yang memiliki ingin curhat di tempat ini, silahkan ya, tinggal kita hubungi aja. Santai, Nanti ada ready pokoknya. kalau ada ya. Jadi sekali lagi Pak Yadi, oke, sebelum kita selesai kan menjadi tukang ojek. Iya, siap. Ada perbedaan nggak bulan-bulan biasa dengan bulan Ramadan? Pasti ada, Pak. Dari segi penumpang itu kadang-kadang sekarang kalau apalagi sekarang agak krisis ya. Agak krisis. Kadang-kadang kalau mau dari pasarnya ojek, nggak mau olahraga aja. Olahraga nggak pakai sepatu, kalau dalil gitu. Padahal nggak mau naik ojek. Emang bagus sih. Bagus sih. Enggak, berarti di saat bulan puasa malah menurun. Malah menurun kadang-kadang lah, kadang-kadang menurun, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kan ada juga bulan puasa ya, daripada jalan naik ojek aja. Bawa berkah juga, pokoknya itu bawa berkah. Puasa ya. Pokoknya segala sesuatu apa berkah semuanya lah. Baiknya manis, berkah aja itu. Sehat juga begitu. Saya dikasih sehat, alhamdulillah. Kasih sakit juga bersyukur sama saya diakui. Yang penting kita berusaha. Yang penting saya selalu binsik, Pak. Binsik pembinaan fisik. Binsik pembinaan fisik. Olahraga. Saya hobi olahraga renang. Futsal juga dulu pernah saya senang. Cuma dulu kan tawuran dulu, saya malas aja. Saya kan nggak lari jogging. Ya. Yang kan olahraga yang murah meriah, lari dan. Sekarang nggak ada. Sama juga. Sama sepatu aja kalau pakai sepatu. Kadang-kadang kan kalau saya ikut grup komunitasnya, wah sepatunya keren-keren, wah. Benar-benar. Benar, saya lagi tuh lari berapa 17K. 17 km? Sempet. Lagi ulang tahun pas Pampers tuh. Saya ikut tuh. Waktu masih muda. Maaf nih Pak udah meninggal ya, maaf ya Pak Romohum ya. Jangan Pak Munardi diadakan event itu lari itu 21 kilo. Tentara ada ngambil 7, ada ini. Mislo ngambil berapa? Ambil berapa? 17 kilo. Belagu lo kali. Saya bukan bisa juara. Saya mengetes fisik saya dari tua sampai di mana kekuatan fisik saya. Gitu aja saya bilang. Alhamdulillah sampai dapat medali. Cepat medali? Ya, saya dapat ini. Pelari juara apa? Enggak, bukan juara enggak mungkin lah. Fisik doang kali juara. Saya pernah lari itu benar. Kita udah ini gitu. Ada lagi kan lari juga mesti ada tahu triknya juga. Triknya ya. Orang gila sih itu. Itulah semakin tua harus semakin yes. Jadi semakin tua harus semakin yes. Jangan. No. Aduh. Gak gairah ya. Gimana mencari nafkah. Nah ini pemirsa, ada masukan buat saya khususnya nanti kan yang walaupun bagaimana usia saya dengan mama jauh, udah tua juga sih. Gak pakai sila. Udah tua bener. Masih muda. Udah tua, tapi mudah-mudahan tadi. Mudah-mudahan. Hidup harus semakin yes, semakin tua harus semakin yes. Semakin TNI AD. Tahu TNI AD? Ini maaf nih ya nih para aparatur negara TNI AD terima nasibnya padanya. Jadi kuncinya itu, jadi kita kalau ikhlas terima apa adanya. TNI AD. Kita itu tetap sehat, mudah-mudahan semangat. Jangan mikirin aduh nasib begini. Walaupun jadi jadi tukang supir ojek, yang penting mah tadi semangat, nggak ada masalah. Iya, yang penting halal. Ngapain sih malu-malu? Duit kecil yang penting kita bawa nikmati ya. Jangan ya malu itu. Kita nggak punya pemasukan mau ngasih makan istri, anak istri, baru gengsi. Gengsi boleh, tapi jangan terlalu bergengsi. Gitu. Kalau menurut saya, mudah-mudahan yang lain juga ya, mudah-mudahan lah seperti itu lah ya. Motivasi hidup itu begitu. Ini ada aja.
Jadi kita berusaha, berapapun nilainya, berapapun ini, yang penting kita terimain aja. Mungkin nggak dapat rezeki ini dari yang lain. Tapi sorry, selama menjadi tukang sopir ojek pernah nggak ngalamin, aduh gue hidup begini amat, atau memang tadi karena Pak Yadi punya prinsip TNI AD, jadi nggak pernah mengeluh? Coba, pernah nggak tuh? Pernah ada aja namanya hidup itu pas yang lo dari kurang itu. Ya, saya udah dapat sekian, saya udah berusaha ke yang lain masih bisa, udah segini adanya, daripada kita paksa-paksa malah dapat celaka kan. Ya udahlah kita ini, yang penting istri juga menerima. Lebih bapak dapat sekian, mudah-mudahan nantinya tambahnya lagi, alhamdulillah. Yang penting bebek ada, bapak pulang bawa duit juga, ini masih asli, nggak ada ketinggalan. Alhamdulillah. Bebek. Dan hebatnya istrinya sangat luar biasa ya. Alhamdulillah. Gitu. Makanya Menerima kita apa adanya ya. makanya kalau saya prinsip aja, cewek istri saya nggak mau cari cewek yang cantik, gampang saya cari, gampang saya dapat, dan gampang saya beli. Nah, dengerin istrinya nih. Ini pasti hebat ya. Jadi apa? Kecantikan itu gitu, gampang kita cari, gampang kita dapat, jadi gampang kita beli. Tapi kesetiaan, kejujuran, dan keterbukaan bisa didapati. Luar biasa. Yang penting cantik hatinya. Ya, biar ketemu istri kita gini ya, kita bayangin aja deh. Nah ini ya, mungkin gitu aja. Ini juga maaf nih, barangkali sini Pak Jenderal ini sampai bawa tenda ada pemaruli 9 juta, saya jadi di grup. Ya berterima kasih Bapak. Saya nggak lagi dikasih honor tuh Bapak Bang Maru 500.000. Dari gitu pas panas dari 12.500 gaji sebulan 12.500 tahun dulu. Tapi nikmat aja. Nah itulah karena nikmatin, saya nikmati aja. Kalau nikmatin kurang, waduh, Pak Munado, Doni Munado juga tuh ini juga kebawa maaf ya, terus Pak Agus Tomo, ini kasih Pak Puspen, Pak Bayu, banyak lah kali ini nih. Saya pernah ngelayani dari orang-orang Akmil, layani staf orang-orang Akmil. Oke, kita yang menarik di ini lagi Kang, Pak Yadi. Pak Yadi tadi ya suka duka menjadi ojek ya. Pernah nggak dalam sehari nggak dapat sama sekali? Nggak ada penumpang lah gitu. Kalau nggak dapat sama sekali sih belum pernah sih, alhamdulillah. Oh, ada aja ya. Karena saya datang kan lebih awal. Oh. Saya subuh. Jam 5 sudah. Itu yang sebelum saya dipacok sama orang, saya datang jam 5, ada datang jam 4, saya jam 3 datang lagi. Oh gitu, itu ilmunya semangat, tuh. iya, saya motivasi gitu. Saya jam 5 udah ikut-ikutan juga. Wah, nyangin gue nih. Jam 4 gue tangguh berangkat dulu ya. Karena gue apa istilahnya? Maaf, Betawinya keluar ya. Betawinya keluar ya. Ini ngojek cuma pagi doang sampai jam sekian ya kan. Karena kalau kita taruh ini kan ya kita bagi-bagi rezeki lah. Bagi rezeki. Kalau kita situ itu saya yang penting satu juga. Yang penting kita paling udah dapet untuk dapur nih. Untuk dapur udah ada nih, tambahan dan paling pulang nunggu di sini. Jadi copang lah. Nunggu copang panggilan. Kering bang, jadi bisa begitu ya. Jadi copang lah istilahnya. Jadi pemirsa yang ada di sekitar Reladon Campeudik ya, jika butuh ojek atau butuh antaran kemana-mana, tinggal telepon. Tinggal telepon aja, ini copang. Yadi namanya kan ya di mana-mana, ya di sini, ya di buka aja. Ya di mana aja. Ya di mana aja, ya dibayarin aja lah. Yang bagus sih ya dikasih lah. Kepanjangan Yadi kasih. Jadi copang bisa. Oke, baik. Terakhir, sebenarnya menarik nih Kang Yadi ya, karena waktu juga. Iya. Tadi kan permintaan keinginan para ojek. Tadi pembuatan SIM yang lebih praktis, lebih dekat dengan kita, dan tidak bertele-tele, ya kan. Itu 1, 2, terus pembuatan BPJS kayak gitu-gitu, ya kan. Itu yang sangat penting dibutuhkan sekarang ya, Pak. Itu paling penting sekarang. Cuma yang penting jangan salah gunakan BPJS ya. Yang penting kita sehat dulu. Sehat aja dulu kan. Kalau sakit saya nggak terlalu ini. Saya toge aja, saya jus.
Jus toge? Jus toge orang kan asam urat lah begini. Saya jus. Enggak, manfaatnya apa menurut Pak Yadi Ya, apa? ini kalau jelasin Bapak lebih tahu kali. Kertas ini kayaknya, kertas ini. Gak apa-apa. Kertas ini benar. Intinya ini kesuburan ya, benar kesuburan. Pemirsa, jus toge. Jus toge. Selamat Benar, pakai para susu itu. laki-laki. Oh, pakai susu? Pakai susu. Mentah gitu? Susu mentah. Di jus? Di jus. Manfaatnya apa itu Ya, tadi? nih kalau mau tahu nih pembahasannya ya, justru keperkasaan. Itu penting. Penting. Makanya kita terus fresh. Fresh. Jangan sebagai loh malehoy. Jangan lupa malehoy. Aduh. Oke, semangat olahraga. Pemirsa, luar biasa ya. Pak Yadi ini menginspirasi kita semua mudah-mudahan. Ya walaupun di luar sana ada juga yang menjadi sopir ojek yang kadang-kadang mengeluh dan lain-lain. Ya sekarang itu manusiawi ya. Iya, biasa. Manusiawi, Kang Yadi. Mudah-mudahan tadi kita menerima apa adanya yang kita hadapi di muka bumi ini. TNI AD. Kurang ajar deh bawa TNI. Tendela kayaknya nggak ada ketemu TNI AU kali. Mohon maaf itu ya, Pak. Mohon maaf nih. Itu hanya anonim atau singkatan lah, itu hanya singkatan. Pasti kalau orang-orang pasukan ngerti lah TNI AD lah. Dulu masih jam panca lo katanya. Menarik pemirsa, sekali lagi mudah-mudahan di bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri ini kita mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita. Pemirsa yang ada di rumah semoga puasanya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Besok beberapa hari atau mungkin hari ini kita merayakan Idul Fitri. Kami segenap kru KHTV bersama para tamu yang sudah hadir di KHTV di Rakyat Biasa Punya Cerita. Mohon maaf jika saya atau yang lain, kru dan lain-lain memiliki atau mempunyai salah kata. Terutama para masyarakat biasa dan juga para petinggi. Ya, gitu ya, Pak Yadi ya. Pak Yadi ada apa? Saya mengucapkan rasa terima kasih kepada saya yang baik kepada saya itu, yang orang-orang pas pampres itu. Saya masing itu mungkin Mayor Jenderal Ginting gitu, macanya pas pampres itu bos. Wih, orang Batak tuh. Horas doh. Wih lah, hadong hepeng doh nih. Mau mengucapkan ke keluarganya silakan. Bang Pamarula sama keluarga salam. Ya dikit-dikit saya nggak ketemu mungkin nggak pernah main, mungkin lagi belajar sombong kayaknya. Lagi masih ingat saya waktu siapa? Pak Kolonel Ginting jatuh lah, dia menjabat sebagai Denpom Bali, jatuh di orang, saya ikut sempat ngurusin Pak Ginting. Kamu mau di bagian TNI sebenarnya PNS jatah kan dulu kan, cuma saya bukan nasib saya kali ya. Saya pada siap gitu aja karena usia. Udah saya memang bukan ditakdirkan di situ lah kita ya. Udah mendekat lah. Kita sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di podcast Rakyat Biasa Punya Cerita. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Tapi buat saya adalah inspirasi sangat besar, terutama para penonton yang ada dimanapun berada KHTV. Jangan pernah tidak pernah menonton acara-acara atau podcast di Rakyat Biasa Punya Cerita. Insya Allah tamu-tamunya rakyat biasa punya cerita masing-masing. Insya Allah ini untuk kita. Tidak ada dari kita untuk kita. Acara ini adalah dari kita untuk kita. Dan bukan dari rakyat untuk rakyat. Ya. Bukan lain lagi nih. Di podcast Rakyat Biasa ini di KHTV, pokoknya tayangannya tonton terus. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa ya. Jangan lupa minal aidin wal faidin. Mohon lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saya mohon maaf barangkali